Shalom Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya siang pagi hari ini? Ya tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak terpengaruh dengan situasi. Berkat Tuhan tidak terpengaruh dengan keadaan. Karena Tuhan Allah kita melihat dari kedalaman hati kita. Dia Allah yang penuh kasih Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sendirian. Dia tidak akan pernah tinggalkan umatnya yang berharap kepadanya sungguh-sungguh itu sampai tergeletak. Percaya bahwa tangan Tuhan yang akan menopang dan memelihara hidup kita. Amin. Amin. Mari kita bersukacita dan kita akan bersama-sama naikkan syukur kita. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari satukan hati. Kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Nyanyikan dengan segenap hatimu Bapak. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidup, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saja kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Pujikan dengan segenap hati kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Angkat suaramu, pujikan segenap hatimu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, segenap hatimu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
sembah Dia saudara, karena Tuhan sedang bersama kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Yesus, Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak jauh dari hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak jauh dari hidup kami Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bahkan Kau ada dan tinggal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa perjalanan hidup kami ada Engkau di dalamnya Tuhan. Perjalanan hidup kami Tuhan, ada tangan-Mu yang senantiasa menuntun dan menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami serahkan sepenuhnya Tuhan. Hidup dan perjalanan hidup kami yang masih panjang ini Tuhan.
Walaupun kami tidak tahu Tuhan apa yang ada di depan kami Tuhan. Terlebih di situasi yang sulit ini Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan. Kalau Engkau di dalam kami dan hidup kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami akan senantiasa aman di dalam-Mu Tuhan. Kami akan menikmati penyertaan-Mu Tuhan. Kami akan menikmati pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin jalannya ibadah pagi ini Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di rumah tangga mereka masing-masing, karuniakan damai sejahtera, karuniakan sukacita, karuniakan kekuatan iman yang baru Tuhan. Agar kami tidak takut, agar kami tidak cemas Tuhan. Biarlah kami memandang hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau satukan hati untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau bersukacita karena Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Berkati pujian yang sebentar kami naikkan, biarlah berkenan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang percaya dan ingin memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan kita, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Sekali lagi mari kita bersukacita. Ya, boleh senggol kanan kirinya atau suami istrinya. Yuk kita bersukacita. Anak-anaknya yuk juga yang ikut ibadah. Yuk kita bersukacita. Tuhan Yesus ada bersama kita. Amin. Mari kita bersukacita. Karena kasih Allah yang begitu besar kita menikmati bersama-sama sampai saat ini. Bahkan sampai selama-lamanya kita menikmati kasih-Nya Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita bersukacita Bapak Ibu. Nikmati kasih-Nya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Oh, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar. Amin. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Saya ajak Bapak Ibu yang di rumah, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kalau perlu boleh gandengan tangan dengan suaminya, istrinya dan anak-anaknya. Mari kita bersukacita. Kasih yang begitu
pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Kami mau bersyukur kepadamu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami untuk Engkau ya Tuhan. Kami mau nikmati sukacitamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sukacitamu itu kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersukacita untuk Engkau. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini. Hidup kami persembahkan hanya untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, ini hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan lebih sungguh Tuhan pujian kami untuk Engkau. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Mari puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit
bersukacita Bapak Ibu. Naikkan lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu dan pujianmu. Bumi dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari puji Tuhan dan tetap bersukacita untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, Kami bersukacita untuk Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu makin dipuji Tuhan. amin. Haleluya. Bersama-sama katakan, yeah. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan roh kami makin bangkit dan iman kami bangkit Tuhan untuk memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hati dan hidup kami menjadi tanah yang baik untuk siap ditaburi oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan Kami mau tetap percaya, ku tetap percaya. oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. pasti yang terbaik. Jadikan pujian ini sebagai doa dan iman kita, Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Amin. lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Kami mau tetap percaya, Tuhan. Walaupun kami harus melewati banyak percobaan, banyak badai, kami mau tetap percaya, Tuhan. Oh, pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami siap dengarkan firman-Mu, Tuhan, karena waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu memberkati kami semua saat ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Merdeka, 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 merdeka dalam Yesus. Merdeka, 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 merdeka dengan sungguh. Merdeka, 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 merdeka dalam Yesus. Merdeka, 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 merdeka dengan
kasih Tuhan, ku sungguh merdeka. Dalam kuasanya, ku layani Dia. Dalam berkat Tuhan, ku jadi saksinya. Dalam anugerahnya, ku sungguh merdeka. Dalam anugerahnya, ku sungguh merdeka. Dalam anugerahnya, ku sungguh merdeka. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah daring GBI Semarang Indah pada saat ini. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Ya, rasanya sudah rindu ya untuk bisa ibadah tatap muka dan semoga bisa terlaksana pada waktu yang tidak lama lagi. Malam ini saya mau bagikan firman Tuhan tentang kemerdekaan yang sungguh. Ya, kemerdekaan yang sungguh. Kita baca Galatia 5 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya ulangi, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita baru saja melewati bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kita. Oleh anugerah Tuhan, sudah 75 tahun kita merdeka. Namun demikian, belum tentu setiap orang telah mengalami kemerdekaan yang sungguh. Banyak orang hidup di negara kita yang merdeka, tapi masih belum mengalami kemerdekaan yang sungguh. Orang dapat dikatakan sudah mengalami kemerdekaan yang sungguh, atau orang itu telah sungguh-sungguh merdeka apabila sudah mengalami 3 macam kemerdekaan ini. 3 macam kemerdekaan yang membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka. Kemerdekaan yang pertama adalah physical freedom atau kemerdekaan jasmani. Kita memang sudah bebas dari penjajahan Belanda atau Jepang. Tapi belum tentu kita sudah mengalami kemerdekaan yang sungguh. Karena masih menjadi tahanan ya, atau bahkan narapidana. Itu artinya secara fisik kita belum merdeka, ya belum memiliki physical freedom atau kemerdekaan jasmani. Tubuh kita mungkin tidak lagi terikat oleh rantai besi atau belenggu tembaga, tetapi mungkin saja tubuh kita masih dibelenggu oleh sakit penyakit dan kelemahan tubuh, sehingga kita belum sungguh-sungguh merdeka. Tubuh kita masih terikat oleh sakit jantung, sakit paru-paru, sakit mag, sakit liver, sakit ginjal, atau penyakit yang lain yang membuat tubuh kita ini belum sungguh-sungguh merdeka. Tuhan Yesus Anak Allah telah datang ke dunia tadi untuk memperdekakan kita, kata firman-Nya. Yesaya 53 ayat 5 berkata,
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan membebaskan kita dari ikatan kelemahan dan sakit penyakit, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka. Firman Tuhan tadi berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus sudah memerdekakan kita dengan mati di atas kayu salibnya, supaya oleh bilurnya kita menjadi sembuh dan merdeka secara jasmani. Oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus telah menyembuhkan segala penyakit kita, agar kita mengalami kemerdekaan yang sungguh. Itulah physical freedom atau kemerdekaan secara jasmani. Yang kedua, kita menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka bila kita telah mengalami spiritual freedom atau kemerdekaan rohani. Spiritual freedom, kemerdekaan rohani. Secara jasmani kita mungkin tidak terikat oleh belenggu apapun. Namun ada ikatan belenggu perhambaan yang tidak kelihatan, tapi sungguh nyata, seperti ikatan atau belenggu dosa, ketakutan, belenggu kecemasan, belenggu kekhawatiran, dan lain sebagainya. Firman Tuhan menyebut ikatan-ikatan tadi sebagai perhambaan. Galatia 5 ayat 1b tadi, Kristus Tuhan telah datang untuk memerdekakan kita. Jadi kita harus teguh dan jangan mau diperhambakan oleh perhambaan. Yaitu orang-orang yang hidupnya diperhamba oleh dosa atau ikatan secara rohani. Seperti ikatan percabulan, ikatan perzinahan, ikatan perseteruan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari kuasa dan ikatan dosa, agar kita sungguh-sungguh merdeka oleh kuasa darahnya. Darah Yesus menghapuskan dosa kita dan menghancurkan kuasa dosa yang ada dalam hidup kita, agar kita menjadi orang yang benar-benar merdeka atau mengalami spiritual freedom, kemerdekaan secara rohani. Dan yang ketiga, supaya kita benar-benar merdeka, kita perlu mengalami apa yang namanya financial freedom atau kemerdekaan secara finansial. Ikatan finansial terjadi bila seseorang mengalami masalah keuangan dalam hidup rumah tangganya. Misalnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kesulitan dalam membayar tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan PAM, kesulitan dalam membayar uang sekolah, cicilan motor, kontrakan rumah, dan lain-lain. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan kepada kita financial freedom atau kemerdekaan finansial. Mari kita lihat sebuah ayat dalam Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan di sana, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus ingin membebaskan kita dari ikatan finansial, ikatan
kemiskinan, ikatan kekurangan, dan masalah finansial dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa hidup mengalami kelimpahan yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita? Tadi beliau berkata, aku datang supaya mereka, saudara dan saya, memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita lakukan supaya kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Yang pertama, kita harus belajar menabur. Sesuai dengan Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Di sana dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Inilah langkah pertama, mengalami hidup berkelimpahan, kita harus belajar menabur, memberi. Karena orang yang memberi, dia akan diberi, kata firman-Nya. Dengan dikembalikan apa yang dia berikan dengan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar, yang luber, akan dicurahkan kembali kepada orang itu. Sebab dengan ukuran yang kita pakai untuk menabur, itu akan diukurkan dan dikembalikan kepada kita sesuai dengan firman-Nya. Langkah yang kedua, untuk kita mengalami hidup yang berkelimpahan, adalah belajar memberi dengan murah hati. Amsal 11 ayat 17 berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati, yang memberi dengan murah hati, yang menabur dengan murah hati, dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena apa yang ditabur itu akan dikembalikan kepadanya. Yang ditabur itu akan dia tuai berlipat kali ganda. Tetapi orang yang kejam, yaitu orang yang pelit, orang yang tidak murah hati, itu menyiksa badannya sendiri, membuat susah hidupnya sendiri. Karena orang itu tidak akan mengalami kelimpahan, tetapi akan mengalami kesulitan keuangan sepanjang hidupnya. Karena itu jemaat Tuhan, kalau kita mengalami kesulitan finansial yang terus-menerus, bila mana kita kurang memiliki penghasilan yang baik, atau bahkan kehilangan pekerjaan, mari kita belajar menabur dengan murah hati. Sebab dengan berbuat menabur murah hati, saudara berbuat baik kepada dirimu sendiri, berbuat baik kepada keluargamu sendiri, berbuat baik kepada anak-anak dan orang-orang yang saudara kasih. Tetapi orang yang kejam sekali lagi menyiksa badannya sendiri, menyiksa keluarganya sendiri, menyiksa hari depannya sendiri. Yang ketiga, untuk kita mengalami hidup yang berkelimpahan, firman Tuhan berkata kita harus belajar membawa perpuluhan kita dengan taat dan setia. Maleakhi 3 ayat 10, ayat yang tidak asing berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tidak ada ayat lain di dalam Alkitab di mana Allah membuka diri untuk dicobai. Firman Tuhan bahkan berkata kita dilarang mencobai Tuhan. Tetapi dalam hal membawa perpuluhan ini, Tuhan berkata, cobailah aku, ujilah aku. Firman Tuhan, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
dalam bertahun-tahun melayani Tuhan, saya berjumpa dengan orang-orang yang mengalami berkat yang luar biasa melalui ketaatan mereka membawa perpuluhannya. Tapi saya juga bertemu dengan orang-orang yang dari muda sampai tua mengalami banyak susah dalam soal ekonomi. Bahkan ketika dia bekerja, pekerjaannya tidak lancar. Ketika dia menabur di ladang, ladangnya tidak membawa hasil yang baik. Hasil panen tidak berjalan dengan baik. Dan dia selalu mengalami kekurangan. Dan bila mana ada Bapak Ibu yang saat-saat ini mengalami keadaan yang sulit secara finansial dan pekerjaannya tidak berjalan dengan lancar, saya mau menyemangati Bapak Ibu untuk melakukan firman Tuhan ini dan mencoba, ya seperti kata Tuhan, ujilah aku, ujilah, dengan kita mencoba membawa perpuluhan kita kepada Tuhan dengan taat dan setia dan melihat apakah Tuhan tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, pintu berkat, pintu rezeki, sehingga kita mengalami berkat yang berkelimpahan seperti kata firman Tuhan. Dan semoga di masa pandemi di mana pekerjaan menjadi sulit, penghasilan mungkin tidak selancar dulu, dan banyak anak-anak Tuhan yang pemasukannya berkurang banyak, bahkan mungkin berhenti. Mari jangan stres atau putus asa, tetapi kita datang melakukan firman Tuhan, mentaati firman-Nya dan melihat mukjizatnya. Itulah firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada saat ini, membawa kita untuk mengalami kemerdekaan yang sungguh, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh merdeka. Mari saya undang untuk para pemusik memuji kembali, mempersiapkan diri, kita angkat pujian tadi, merdeka, merdeka, merdeka dalam Yesus. Merdeka dengan sungguh-sungguh merdeka. Tidak saja merdeka dari Belanda dan Jepang, tapi mengalami physical freedom, mengalami financial freedom, dan mengalami spiritual freedom, kemerdekaan rohani dalam hidup kita saat ini. Merdeka, merdeka, merdeka dengan sungguh. Merdeka, 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 merdeka dalam Yesus. Merdeka, 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 merdeka dengan sungguh. Merdeka, 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 merdeka dalam Yesus. Merdeka, 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 merdeka dengan sungguh. Dalam kasih Tuhan, ku sungguh merdeka. Dalam kuasa-Nya, ku layani Dia. Dalam berkat Tuhan, ku jadi saksinya. Dalam anugerah-Nya, ku sungguh merdeka. Kasih Tuhan, ku sungguh merdeka. Dalam kuasa-Nya, ku layani Dia. Dalam berkat Tuhan, ku jadi saksinya. Dalam anugerah-Nya, ku sungguh merdeka. Dalam anugerah-Nya, ku sungguh merdeka. Dalam anugerah-Nya, ku sungguh merdeka. Mari kita pada saat ini juga akan mempersiapkan hati kita untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Karena taat membawa perpuluhan akan membawa pengaruh yang sangat besar atas berbagai bidang kehidupan kita. Kita membaca dari firman-Nya, perpuluhan akan membawa pengaruh dalam bidang ekonomi seperti yang tadi sudah kita baca.
bahwa Tuhan berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Jangan biarkan kita ditipu iblis untuk tidak mengalami berkat Tuhan. Membawa perpuluhan juga akan membawa pengaruh dalam kehidupan family atau keluarga dan rumah tangga kita. Karena firman-Nya berkata, perpuluhan akan membuat keluarga kita dipulihkan, sehingga kita mengalami keluarga yang harmonis dan yang bahagia. Dijauhkan dari salah paham, percekcokan, pertentangan, kemarahan, kejengkelan, oleh karena kita stres, mengalami kesulitan dan masalah ekonomi dalam keluarga kita. Dan taat perpuluhan akan membawa pengaruh dalam kesehatan jasmani kita, tubuh kita. Dalam Maleakhi 4 ayat 2, Tuhan berjanji akan mendatangkan surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya dan membuat hidup kita sehat dan bersukacita dan bercingkrak-cingkrak seperti lembu lepas kandang bila kita taat dan setia membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini, pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kemerdekaan yang sungguh, supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Merdeka secara jasmani, merdeka secara rohani, merdeka dalam finansial, kehidupan keuangan kami Tuhan. Tidak kekurangan, tidak dibelenggu oleh kemiskinan, kekurangan Tuhan. Tetapi Tuhan memberkati dengan pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, penghasilan yang limpah, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Di tengah keadaan pandemi, di mana banyak orang mengalami kesulitan ekonomi dan pekerjaannya, Tuhan, sulit untuk bertumbuh berkembang. Banyak orang menjadi stres Tuhan, dan terjadi pertengkaran, percekcokan dalam keluarga karena masalah keuangan. Kami berdoa Tuhan agar Kau memberkati anak-anak-Mu di GBI Semarang Indah dan setiap orang yang mendengar firman-Mu dan percaya akan firman-Mu boleh mengalami mujizat Allah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, apakah ada Bapak Ibu yang sedang ingin didoakan oleh karena Kau mengalami kesulitan ekonomi, atau pekerjaanmu sedang mundur, atau mungkin income saudara, pemasukan saudara sedang melorot, menurun oleh karena pengaruh paparan COVID-19 ini. Mari kalau ada Bapak Ibu yang ingin dipulihkan, Bapak Ibu berjanji untuk melakukan firman Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara taruh tangan kanan di dada saudara dan berkata, Tuhan, aku mau taat dan setia melakukan firman-Mu dan mengalami kemerdekaan finansial dan tidak akan mengalami kekurangan lagi, bahkan mengalami kelimpahan. Aku akan memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau yang menolong anak-anak-Mu yang mengalami kebutuhan ekonomi saat ini, diurapi, diberkati Tuhan, dipulihkan pekerjaannya, dibukakan jalan, Kau buka tingkap-tingkap langit, pintu berkat, pintu rezeki dalam hidupnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang sedang sakit, apakah sakit jantung, sakit liver, sakit ginjal, sakit apa saja yang membuat saudara saat ini terikat oleh kelemahan, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saudara. Mari tangan kanan saudara taruh di dada, di jantung, atau di bagian tubuh saudara yang sakit. Kalau sakit liver atau sakit ginjal taruh di perut. Kalau sakit kaki taruh di paha. Kalau sakit tangan taruh tangan kanan saudara di bagian yang sakit. Izinkan saya mendoakan dalam nama Yesus, segala penyakit sudah disembuhkan oleh bilurnya Tuhan Yesus. Sekarang segala penyakit keluar dalam nama Tuhan. Segala kelemahan aku patahkan, aku perintahkan keluar.
supaya tidak lemah lagi, tidak lemes lagi, menjadi kuat, menjadi sehat dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan dengan kekuatan yang baru, dengan kesembuhan yang heran, dengan keajaiban yang luar biasa. Badannya dipulihkan, ekonominya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, dan anak-anak Tuhan mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka, oleh karena anak Allah Tuhan Yesus telah datang untuk membawa kemerdekaan yang sungguh bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati firman bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan tutup dengan lagu Aku Percaya Berkat-Mu Atasku Melimpah. Dan Bapak Ibu dapat membawa perpuluhan saudara kepada Tuhan dan menabur melalui rekening-rekening yang nanti akan ditayangkan pada akhir ibadah kita pada saat ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Ku sadari hidupku di dunia ini tak berarti tanpa kehadiran-Mu. Ku jalani setiap detik di hidupku, makin dekat, makin mendekat, makin mendekat denganmu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun saat ini kita hanya dapat beribadah di rumah masing-masing, kami di sini berdoa kiranya pengharapan dan iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Ibadah kita minggu depan di tanggal 13 September 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Yohan Immanuel Praetno Eskom MA. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhannya, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Marilah kita turut mendukung usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memasuki masa new normal dengan tetap mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditetapkan. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Walaupun secara online kami masih dapat beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir pada saat ini, terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu
karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya dengan iman katakan bersama-sama, amin. Ku sadari hidupku di dunia ini tak berarti tanpa kehadiranmu. Ku jalani setiap detik di hidupku, makin dekat, makin mendekat, makin mendekat.